thou long expected Jesus, born to set thy people free from our sins and fears. Release us, let us find our rest in thee. Israel, strength and consolation, hope of all the earth, thou art the desire of every nation, joy of every longing heart. Joy to those who long to see the day spring from on high amid. Come, thou promised rod, a Jesse of thy birth, we long to hear. On the hills and angels singing news, glad tidings of the birth. Come to him, your praises bring. Christ the Lord has come to earth. Come to earth to taste our sadness. He whose glories do not win. By his life he brings us gladness. Our Redeemer, shepherd friend, leaving riches without number, born within a cattle stall. This the everlasting wonder, Christ was born, the Lord of all. Born our people to believe, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom reign, by thine own eternal Spirit rule in all our hearts alone. By thine all-sufficient merit raise us to thy glorious throne. Come, thou long expected Jesus, born to set thy people free from our sins and fears. Release us, let us find our rest in thee. Israel, strength and consolation, hope of all the earth, thou art the desire of every nation, joy of every longing heart. Lagu pertama ini diciptakan oleh abang saya tercinta di tahun 80-an sebelum dia berangkat ke Manila. Dan sepertinya ini adalah lagu pertamanya. Satu penghargaan bagi saya untuk bisa menyanyikan lagu yang dia ciptakan. Gemerlapnya bintang di angkasa mengiringi simfoni indah
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Nomor 108, Hai mari berhimpun. Oh come all ye faithful. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Saud. Kami persilakan. Shalom jemaat sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita memperingati Hari Natal. Mewakili Gereja Cornerstone Indonesia yang ada di San Francisco, saya Pendeta Saumiman Saud beserta dengan keluarga mengucapkan kepada Anda semuanya selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru, damai sejahtera senantiasa menaungi hidup Anda. Amin, saudara. Nah, saudara, di dalam rangka kebaktian Natal pada hari ini, saya mengajak kita membuka Alkitab, Lukas pasal 2, kita akan baca ayat 8 sampai ayat 14. Lukas pasal yang kedua, ayat ke-8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan
yang membacanya dan juga menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Khususnya pada hari ini kami boleh memperingati hari Natal. Oh Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan dia, dengan segala kekurangan dia, supaya apa yang dipersiapkan pada hari ini boleh jadi berkat bagi kami semuanya. Dan apa yang disampaikan buat kami semuanya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan juga dapat kami sampaikan kepada teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah seluruh rangkaian kebaktian ini, khususnya untuk khotbah yang akan disampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, kehidupan yang damai sejahtera itu merupakan dambaan setiap orang. Kita semuanya sangat ingin kalau di dalam keluarga kita ada damai sejahtera. Di dalam lingkungan pekerjaan kita ada damai sejahtera. Di kota kita ada damai sejahtera. Di negara kita ada damai sejahtera. Itu sebabnya kalau ada orang-orang sekitar yang mungkin bertentangan dengan lingkungan, mereka ingin membuat keributan, ingin membuat kekacauan, maka kehidupan kita menjadi tidak damai. Nah kalau polisi turun tangan menangkap mereka, kemudian memenjarakan mereka, kemudian mengadili mereka, kita merasa bersukacita. Kenapa? Karena polisi paling sedikit memperhatikan keadaan lingkungan kita, keadaan daerah kita, keadaan sekitar kita, sehingga membuat damai sejahtera. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang yang sewenang-wenang masuk ke toko mengambil barangmu, ketika rumahmu atau tokomu sedang tertutup, orang tinggal pecahkan kaca, masuk ke dalam, mengambil harta bendanya, bawa pergi kemana-mana, menjara saudara. Di kota seakan-akan tidak ada pemerintah, hidup sedemikian begitu kacau, begitu tidak damai. Jadi semua orang ingin adanya damai sejahtera. Sehingga kita kalau boleh keluar pada malam hari, tidak takut akan penjahat, tidak takut akan perampokan, tidak takut akan yang disebut pembegalan dan sebagainya. Termasuk Anda yang tinggal di San Francisco. Sehingga kita bisa keluar dengan damai. Zaman sekarang kita merasa was-was. Karena di sana sini kita tidak tahu ada muncul orang-orang jahat. Itu sebabnya kita perlu damai sejahtera. Ketidakdamaian ini muncul karena dosa manusia. Ketika manusia berbuat kesalahan, maka hatinya tidak ada damai sejahtera. Ketika manusia berbuat dosa, maka hatinya penuh dengan rasa bersalah, sehingga membuat dirinya tidak bisa menikmati apa yang disebut kesenangan, tidak bisa menikmati apa yang disebut kebahagiaan, dan di dalam hidupnya penuh dengan ketidakdamaian, kekacauan, kegalauan, pikiran jadi kusut, kalut, dan juga hati menjadi tidak tenang, tidak menentu. Nah saudara, di dalam suasana Natal bulan ini, bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, semestinya lingkungan, kota, daerah, masyarakat atau sekitarnya tidak akan mempengaruhi kita. Karena hanya Yesus yang mempengaruhi hidup kita. Kita mesti menjaganya. Kita mesti dengan kuat menghadapinya. Jangan sampai lingkungan yang merebut kesukacitaan kita, saudara. Itu sebabnya kita harus memiliki yang disebut dengan damai sejahtera.
Damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar omongan. Damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar bohongan. Tetapi damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus merupakan fakta, merupakan kenyataan. Kalau kita mau benar-benar membuka hati kita selebar-lebarnya dengan rendah hati, kita mau menerima Dia, kita mau percaya kepadanya. Melalui Lukas pasal yang kedua, saudara, yang tadi kita baca, ayat 8 sampai 14, ini saya memberikan sebuah akronim dalam bahasa Inggris yang disebut dengan peace, yaitu damai. Ada beberapa kata-kata yang mau saya sampaikan kepada Anda di dalam akronim peace ini. Yang pertama dengan P. P itu saya sebut dengan proclaim. Yang kedua ada I. I itu saya sebut dengan evangelism. Yang ketiga saya sebut dengan E. E itu sama dengan authority of Jesus Christ. Yang keempat saya sebut sebagai C itu commitment. Yang kelima yaitu I, yaitu energized by the Holy Spirit. Jadi ada proclaim, evangelism, authority of Jesus Christ, kemudian ada commitment, dan juga yang terakhir itu energized by the Holy Spirit. Kita akan melihatnya satu persatu, saudara. Yang pertama yaitu dengan huruf P, yaitu proclaim. Proclaim itu kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu barangkali sebagai suatu proklamasi, memproklamirkan atau mengkobarkan, memberitakan kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Nah, saudara, proklamasi kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini akan sia-sia bila orang-orang tidak mendengarnya. Setiap manusia harus mengetahuinya. Sebab tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini justru menyelamatkan umat manusia. Semuanya. Oleh sebab itu Allah mengutus malaikat. Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, Allah mengutus malaikat untuk memproklamirkan kepada para gembala. Tapi bukan berhenti sampai di sana. Tetapi para gembala itu harus menyampaikannya kepada orang lain. Sebab kalau hanya kepada para gembala itu hanya kumpulan kecil. Tetapi malaikat ingin katakan bahwa berita ini bagi segenap penjuru bangsa. Nah, saudara, kita melihat bahwa tujuan utama dari Allah, Ia bukan hanya mengutus malaikat untuk memproklamirkan berita ini saja, tetapi Ia hendak melibatkan seluruh umat manusia. Allah ingin melibatkan engkau, Allah ingin melibatkan engkau, Allah ingin melibatkan Anda, Allah ingin melibatkan kamu untuk menyampaikan berita yang sangat dahsyat ini. Para gembala itu bertugas untuk melanjutkan proklamasi ini, bukan? Ia harus menyampaikan kepada orang lain. Nah, saudara, coba kita fokus kepada ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita. Lukas pasal 2 ayat ke-10, bunyinya demikian. Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk, garis bawahi, seluruh bangsa. Jadi untuk seluruh bangsa ini menunjukkan kepada bahwa berita ini harus disebarluaskan. Bukan hanya milik satu bangsa, bukan hanya milik bangsa Israel saja, bukan hanya milik bangsa Yahudi saja, tapi seluruh bangsa, milik bangsa Israel, bangsa Yahudi, bisa juga bangsa Mesir,
bangsa Indonesia, bangsa Amerika, dan seluruh bangsa. Berita ini harus disampaikan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menyampaikannya. Itu sebabnya maka setiap orang yang sudah mendengar berita seperti ini harus memproklamirkannya. Ingatkah saudara, kapan Anda pertama kali mendengar berita tentang Tuhan Yesus? Ingatkah saudara, siapa yang pertama kali memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada Anda? Ini merupakan penyampaian berita dimulai dari malaikat, kemudian kepada gembala di padang gurun itu, di tengah malam itu, kemudian terus menerus dan dibawa sampai kepada Anda melalui siapa saja yang menyampaikannya kepada Anda, bukan? Dan ketika Anda sudah mendapatkan berita tersebut, maka tugas Anda sekarang juga memproklamirkan supaya berita ini tetap tersebar kemana-mana. Yang menjadi masalah adalah, apakah engkau sudah memproklamirkan berita ini? Saudara, gembala itu adalah orang rendahan, orang yang hina. Buktinya mereka tidak berhak memberikan kesaksian di pengadilan, saudara. Namun kepada mereka berita ini justru diproklamirkan. Mengapa? Karena Allah juga mau memakai orang yang rendah, orang yang hina, supaya menghancurkan kesombongan dari orang-orang yang menganggap diri hebat, menganggap diri kaya, menganggap diri berkuasa. Coba kita perhatikan 1 Korintus pasal yang pertama ayat 25. 1 Korintus pasal pertama ayat ke-25, demikian firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi yang bodoh dari Allah saja lebih besar dari hikmat dari manusia itu. Itu sebabnya Allah memakai orang-orang yang dianggap bodoh, dianggap hina, untuk menelanjangi mereka-mereka yang menganggap diri hebat. Kesombongan tidak berlaku di sini. Yang merasa diri hebat tidak berlaku di sini. Tuhan justru memakai gembala, orang yang hina, untuk menyampaikan berita ini pertama kali. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya orang-orang yang sudah mendengar proklamasi kelahiran Tuhan Yesus, tidak ada alasan bagi mereka menganggap orang lain itu lebih rendah. Dan bila melihat orang yang lebih rendah, dia tidak punya alasan untuk menghina. Apalagi dia melihat orang yang lebih tinggi, dia tidak punya alasan untuk menyembah. Karena firman Tuhan hanya mengajar kita menyembah kepada Tuhan. Itulah yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua itu adalah evangelism. Nah, berita proklamasi tidak berhenti sampai di sini. Itu sebabnya perlu didengungkan, perlu disampaikan di dalam berbagai kesempatan, baik kesempatan yang susah maupun kesempatan yang senang. Saudara, banyak orang yang sudah mendengarkan berita kelahiran Yesus. Mereka juga sudah menerima akan kasih Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Tetapi ada banyak orang yang hatinya keras. Tidak mau terbuka, tidak mau percaya. Itu sebabnya orang-orang yang sudah percaya diberi tugas untuk mengabarkan. Zaman sekarang zaman internet, zaman multimedia, zaman media sosial.
semua bisa disampaikan dengan cepat, semua bisa disampaikan dengan gamblang. Ketimbang kita sampaikan berita palsu, fake news, lebih baik kita sampaikan berita gembira yang disebut dengan good news, berita gembira, kabar sukacita, kabar dari Tuhan Yesus. Kita sampaikan kepada orang banyak. Ini tugas orang percaya, tugas orang Kristen. Saudara, ayat 10 sekali lagi menyebutkan bahwa ada kesukaan besar. Kesukaan besar itu disebut sebagai great joy. Karena apa saudara? Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini. Hal ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kesukaan apapun yang di dunia ini lebih besar daripada kesukaan bahwa Yesus lahir ke dunia ini. Nah saudara, sukacita yang dialami oleh manusia itu sifatnya sementara. Kita juga tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari. Itu merupakan kesementaraan, tidak permanen dalam hidup kita. Tetapi sukacita yang besar daripada Tuhan Yesus itu sifatnya kekal. Maka ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan membuka hatimu lebar-lebar supaya Yesus ada dalam hatimu, maka walaupun di luar kehidupanmu tidak menyenangkan, di luar kehidupanmu penuh dengan ketidakteraturan, di luar kehidupanmu penuh dengan ketidaknyamanan, tetapi di dalam hatimu ada Yesus yang memberikan kesukacitaan kepadamu. Rasul Paulus dan kawan-kawan berada dalam penjara. Di dalam penjara itu mereka tetap bisa bersukacita. Mereka masih merasa damai. Kenapa? Karena walaupun di luar tubuh mereka susah, di luar tubuh mereka dengan tidak kenyamanan, tapi di dalam hatinya penuh dengan kenyamanan. Nah, kepada setiap orang yang sudah memiliki keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah. Bersukacitalah dengan Tuhan. Bila ada problem datang, serahkan kepada Dia. Jangan lupa bahwa Dia yang memberikan sukacita. Hanya orang yang bersukacita yang memperoleh kedamaian itu. Hanya orang yang bisa bersukacita yang di dalam hidupnya itu ada kedamaian. Setelah ketika hidupmu tidak ada peace, tidak ada damai, maka hidupmu tidak ada sukacita. Dan sekali lagi, kedamaian itu berasal dari Tuhan Yesus. Nah saudara, kalau tadi yang pertama itu merupakan proklamasi. Kedua merupakan evangelism. Maka yang ketiga saudara, itu merupakan authority of Jesus Christ. Nah berita sukacita yang kita sampaikan bukan berita sukacita yang omong kosong. Tetapi berita seorang bayi yang dibungkus dengan lampin lahir di kota Daud. Bayi itu bukan bayi sembarangan saudara. Tapi bayi yang memiliki otoritas, kuasa untuk mengubah dunia. Bayangkan saja saudara, ketika Raja Herodes mendengar bayi tersebut lahir, tubuhnya gemetar saudara. Dalam Matius mencatat, tubuh Raja Herodes gemetar mendengar berita kelahiran. Saudara, hanya Yesus yang sanggup mengubah kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup mengubah diri kita. Saudara, di kota Malang ada sebuah seminari yang pada tahun 1984 dibom oleh orang-orang
yang disebut dengan tanda kutip teroris lah yang membom seminari Alkitab Asia Tenggara. Otak pembom itu dimasukkan dalam penjara. Tetapi singkat cerita saudara, di dalam penjara itu barangkali dia merenung kembali bagaimana pekerjaan Tuhan melalui anak-anak Tuhan datang kepadanya mengabarkan firman Tuhan. Dan fakta yang terjadi, otak pembom tersebut di dalam penjara itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi ada kuasa dari Tuhan Yesus yang sanggup mengubah hati seseorang, mengubah pikiran seseorang. Dari orang yang sudah dipengaruhi kejahatan, dari orang yang dipengaruhi oleh kebejatan, dari orang yang dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, melalui Tuhan Yesus dapat mengubah hatinya, dapat mengubah hidupnya menjadi hidup yang lebih berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu saudara, otoritas daripada Tuhan Allah, dari Tuhan Yesus sangat penting. Maka dengan otoritas tersebut kita juga memberanikan diri memproklamirkan akan kasih Kristus. Bahwa Yesus benar-benar lahir ke dunia ini mau menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan keselamatan tersebut. Dan berita ini harus engkau dan saya sampaikan. Dan kalau Anda belum mendengar berita ini, atau baru hari ini mendengar berita tersebut, jangan tunda kesempatan untuk menyambut kasih Kristus itu. Yang keempat saudara, C, yang disebut dengan komitmen. Saudara, Tuhan tidak membutuhkan orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang berpendidikan tinggi untuk mengerjakan tugasnya. Walaupun itu perlu. Tapi yang paling penting bagi Tuhan adalah orang-orang yang setia menjalani tugas pelayanannya. Setia taat pada firman Tuhan. Setia menjalankan firman Tuhan. Setia mengamalkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang paling penting. Apa artinya dia pintar? Apa artinya dia pandai? Apa artinya dia punya segala-galanya, tetapi tidak memiliki komitmen dan tidak memiliki kesetiaan, bahkan tidak memiliki kejujuran di hadapan Tuhan. Hari ini kalau kita boleh mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus, itu karena pada zaman dahulu ada orang-orang yang dengan setia, dengan penuh komitmen, terus-menerus memberitakan, mengabarkan, bahkan ada yang mati. Mulai dari Stefanus yang akhirnya mati martir, dilanjutkan dengan Rasul Petrus, Rasul Paulus, kemudian juga dengan Polikarpus yang dari Smyrna yang mati membela Tuhan Yesus. Hari ini banyak hamba Tuhan yang tetap setia walaupun mereka disiksa, walaupun mereka susah, walaupun mereka mengalami persoalan. Jadi saudara, komitmen itu sangat penting. Komitmen itu bukan barang baru, tetapi komitmen itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Supaya dia memiliki kesetiaan, kesungguhan, dan ketetapan hati untuk melayani dan mencintai Tuhan. Yang terakhir saudara, E, energized by Holy Spirit. Damai sejahtera yang telah diperoleh, kemudian diberitakan, ditularkan kepada orang lain, sekali-kali bukan karena kekuatan kita, saudara. Tuhan sengaja memakai para gembala yang tidak berpengetahuan tinggi untuk mempermalukan orang-orang yang sok pintar, yang merasa sombong.
Nah saudara, apakah orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang Superman kuat? Tidak juga saudara. Tetapi ada Roh Kudus memberikan kekuatan sebagai energi untuk membantu orang tersebut memberitakan, memberikan keberanian, memberikan penghiburan. Yohanes 14 ayat 16 mencatat, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus menyertai kita secara permanen selama-lamanya. Janji ayat ini perlu kita pegang terus saudara. Karena penolong itu bukan sifatnya sementara, tetapi selama-lamanya. Saudara, dalam rangka memperingati Natal kali ini, permisi tanya, apakah di dalam hidupmu sudah memiliki damai sejahtera itu? Damai sejahtera yang sejati adalah damai sejahtera yang tidak tergoyahkan. Jika belum ada damai sejahtera atau peace tersebut, marilah kita buka hati kita, percaya kepada Dia. Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera pada kita. Dan ketika kita sudah mendengar berita tersebut, jangan kita keraskan hati kita. Saudara, kita tidak tahu berapa lama kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Jangan berpikir masih muda. Beberapa hari yang lalu saya kaget baca berita yang ada di Indonesia. Ada seorang peserta Indonesia Idol. Umurnya baru 19 saudara. Dia mati mendadak karena kecapean. Umur 19 tahun. Mau mengejar cita-cita menjadi penyanyi terkenal. Tetapi Tuhan sayang pada dia, telah memanggil dia terlebih dahulu. Bersyukurlah keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh yakin saat ini dia berada di surga sana. Poin saya adalah saudara, bahwa jangan katakan kita masih muda. Siapapun kita sekali lagi tidak tahu hari esok kita. Kalau hari esok kita tidak tahu bagaimana pegangan hidup kita. Itu sebabnya di Natal kali ini, Yesus diberitakan sekali lagi kepada saudara sekalian. Dan kalau Anda belum percaya pada Tuhan Yesus, mari hari ini juga buka hatimu, rendahkan dirimu, datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah juru selamat kita. Inilah alasan kenapa kita harus percaya pada Dia. Sebab Dia adalah juru selamat yang menggantikan kita menjalani hukuman daripada Tuhan. Itu sebabnya mengapa Anda dan saya perlu percaya pada Dia. Karena dengan percaya pada Dia, maka kita mendapatkan keselamatan. Ini merupakan janjinya yang pasti. Janjinya yang sejati. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan di saat Natal kali ini. Kami boleh mendengar berita akan kasih-Mu. Bahwa ada damai sejahtera yang hanya ada padamu. Yang bisa kami dapatkan kalau kami percaya pada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, rendahkan hati kami supaya kami boleh menerima Engkau, sumber damai sejahtera tersebut dalam kehidupan kami. Kehidupan di luar mungkin kacau Tuhan, membuat pikiran kami galau, membuat kami tidak teratur. Tapi Tuhan, kami rindu Tuhan setiap anak-anak, setiap manusia, setiap orang-orang dewasa, atau siapapun yang kami kenal, boleh juga percaya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau akan memberikan satu pegangan yang pasti. Kami tidak tahu hari esok kami, tapi bersama dengan Engkau Tuhan kami tahu ada kepastian bahwa Engkau datang ke dunia ini membebaskan kami dari dosa,
menyelamatkan kami, supaya kami orang-orang yang berdosa boleh layak masuk ke surga. Oh Tuhan, ini iman kepercayaan kami Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu menyerahkan di Natal kali ini, siapapun yang mendengar berita ini, mereka boleh membuka hati mereka, supaya menerima kedamaian, peace ini dalam kehidupan mereka masing-masing. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan di hari Natal ini. Kita memuji Tuhan. Nomor 91. Dengar malak memuji. How the herald angels sing. Berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami tak syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada saat ini Engkau memberi kesempatan pada kami untuk memberikan kembali apa yang sudah Tuhan percayakan pada kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya, dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati juga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya semua Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, ini ada sebuah ucapan selamat Natal video klip. Mari kita saksikan semua. Hi, Merry Christmas. I'm Reverend Lau from Cornerstone, and I wish all of you to have a wonderful Christmas this year and spend the time with your family and celebrate not an occasion, but it's the birthday of our Lord Jesus Christ. So I hope that you enjoy it and celebrate it and get close to God and make it a very happy birthday for our Lord Jesus. Merry Christmas and Happy New Year. Saya Pendeta Saumiman Saud Dan saya penginjil Susan Chang mewakili Gereja Cornerstone Injili Indonesia San Francisco mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Natal boleh hadir dalam hati kita masing-masing. Merry Christmas and Happy New Year. Teman-teman semuanya, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun ini Natal menjadi dengan penuh kasih, sukacita, damai, sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Tahun Baru 2021. Kiranya tahun baru ini penuh dengan berkat, perlindungan Tuhan, dan kesehatan yang Tuhan berikan. Ada terobosan serta mujizat dari Tuhan. Merry Christmas, and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru teman-teman. Semoga di hari Natal nanti kita bersama-sama dalam keadaan sehat selalu dan bebas dari corona. Terpuji namamu ya Tuhan. Di dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo, selamat Hari Natal teman-teman semua, sahabat-sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua di Cornerstone khususnya. Selamat menyambut Hari Natal, selamat menyambut Tahun Baru. Semoga dalam memasuki Natal dan Tahun Baru ini kita semua mendapat berkat yang baru dari Tuhan. Terima kasih. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga teman-teman semua sehat-sehat dan gembira. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, sehat-sehat selalu, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan. Merry Christmas teman-teman dan selamat Tahun Baru 2021. Biarlah Natal tahun ini memberikan berkat bagi kita semua dan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera selalu dalam hati kita. Ya, damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita semua. Amin. Kami mewakili Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Selamat Saudara, mari kita semua menyanyikan lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas. Selamat Hari
Terima kasih, Tuhan berkati. Bye-bye.